Salam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 9 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ke-5. Demikian firman-Nya. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu seumur hidupku memuji-Mu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selaku orang yang percaya pada Yesus Kristus, kalau dipertanyakan berapa lamakah kita mampu memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, kebanyakan dari orang Kristen tanpa disadari menyediakan waktu sedikit saja secara pribadi untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Paling umumnya, waktu yang disediakan adalah saat kita bangun pagi untuk melakukan saat teduh dan doa pagi kalaupun ada. Saudara yang terkasih, itu pun kalau ada, kadang-kadang dilewati. Bahkan kadang-kadang dilewati saudara-saudara apabila kita bangun kesiangan. Selain dari itu, waktu kita berhubungan dengan Tuhan adalah saat doa makan dan doa malam. Kondisi pribadi kita perlu kita ketahui saudara-saudara, kerap memberikan dampak dalam kehidupan rohani. Kesibukan atau kemalasan sering mencuri waktu yang seharusnya kita luangkan untuk Tuhan. Ada baiknya kita harus belajar untuk memberi waktu bagi Tuhan dengan penuh kesadaran diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Sapaan Tuhan saat ini adalah ungkapan kerinduan Daud kepada Tuhan ketika ia berada di padang gurun. Apa yang dikatakan Daud? Ini bukan sekedar lip service saudara-saudara atau di bibir doa, tetapi ungkapan ini benar-benar keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Mengapa Daud sampai harus pergi ke padang gurun kalau hanya untuk mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan? Bukankah ia seorang raja? Tidak cukupkah ia mengungkapkan isi hatinya itu di dalam istananya yang megah, saudara-saudara? Tanpa harus berusaha pergi ke padang gurun. Bagi Daud, kerinduan kepada Tuhan tak ternilai harganya. Tidak bisa diukur dengan materi atau kemewahan yang ia miliki. Ia pergi ke padang gurun untuk mengingat-ingat bagaimana Allah menyertai dan memberkati nenek moyangnya saat perjalanan menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Dikatakan saudara-saudara di dalam Mazmur 77 ayat ke-12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Daud belajar untuk menjadi orang yang tidak sombong, saudara-saudara, walau ia memiliki kedudukan tertinggi di Israel. Ia sadar bahwa semua itu karena Tuhan. Adakah kita memiliki kerinduan hati yang mendalam kepada Tuhan, saudara-saudara? Kerinduan Daud kepada Tuhan tidak hanya digambarkan seperti tanah yang tandus dan kering, tetapi dilukiskan pula seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Itu bisa kita baca saudara-saudara dalam Mazmur 42 yang kedua. Seekor rusa pasti tidak dapat menahan diri apabila ia sudah haus akan air.
Bahkan rusa-rusa itu tidak peduli terhadap bahaya yang mengancam, begitu pula kerinduan hati Daud kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menahan atau menghalangi dia untuk bertemu dengan Tuhan. Hal ini merupakan hal yang datang sendiri, bukan karena kedudukan dia sebagai raja yang berkuasa sehingga tak seorang pun bisa menghentikan niatnya, tetapi itu karena kekuatan cintanya yang luar biasa kepada Tuhan. Marilah kita pun memiliki hati yang rindu untuk selalu memuji Tuhan, saudara-saudara, seumur hidup kita. Selagi ada kesempatan, mari kita memuliakan Tuhan, karena kesempatan itu tidak selalu ada. Hanya pertanyaannya buat kita, selaku orang yang sudah merasakan kasih setia Tuhan, yang sudah mendapatkan pertolongan Tuhan melalui kematian Yesus di kayu salib, seberapa dalam rasa rindu kita untuk mau memuji Tuhan, saudara-saudara? Atau perasaan kita hanya biasa-biasa saja kepada Tuhan, dan kita lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan? Melalui sapaan ini kita diajak untuk menjadi Daud-Daud yang kecil, yang selalu memuji Tuhan seumur hidupnya tanpa dibatasi waktu dan keadaan, saudara-saudara. Karena dia tahu bahwa Daud ada, Daud bisa, itu semua hanya dikarenakan Tuhan. Itu juga kita ada sebagaimana ada pada saat ini, itu hanya dikarenakan kemurahan Tuhan. Saat ini, saudara-saudara, tepat hari pernikahan saya dengan istri saya, 19 tahun yang lalu, kami diberkati di rumah Tuhan oleh seorang hamba. 19 tahun berjalan pernikahan kami dan dianugerahi 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Itu semua hanya dikarenakan Tuhan. Tidakkah itu patut saya harus selalu memuji nama Tuhan? Semua itu bukan dikarenakan kehebatan hamba, tetapi kehebatan Tuhan yang selalu memperdulikan. Demikian juga kita. Mari kita sempatkan hari-hari kita hanya memuji Tuhan, karena keberadaan kita semua hanya dikarenakan kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan agar selalu, bahkan seumur hidup, untuk selalu memuji Tuhan sebagaimana Daud. Mari Engkau berkati kebenaran firman ini Tuhan, melekat dalam hidup kami, terkhusus para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga melaluinya Tuhan, para pendengar mendapatkan kekuatan ketika mereka lemah, mereka disembuhkan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan hidup. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Di mana Tuhan ada, di situ akan terjadi kuasa. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percaya kepada hamba-Mu Bapa, begitu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka, anak-anak mereka berikan menjadi anak yang pintar dan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Setiap yang sakit, mari Engkau sembuhkan dari jemaat hamba. Pada saat ini juga Tuhan, hamba tidak lupa berdoa untuk saudara-saudariku. Engkau berkati Tuhan hidup mereka. Sebagaimana itu Mama Ella, hamba tidak henti-hentinya berdoa untuk kesembuhan. Mari Engkau dengarkan Tuhan doa hamba ini. Berikan itu aku Mama Ella kuasa kesembuhan. Begitu juga saudara-saudari yang lain. Bapa di surganya, kepadamu hamba memohon dan mengadu, terkhusus keluarga hamba-Mu Tuhan, istriku dan anak-anakku yang ada di Bahagia. Balut bungkus dengan kasih-Mu selalu, agar melalui kami dimampukan
menjadi pribadi dan keluarga yang selalu bersaksi Engkaulah Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Khusus hamba mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan yang selalu menemani keluarga hamba-Mu ini. Pernikahan hamba-Mu genap 19 tahun. Itu semua dikarenakan Tuhan. Pakai keluarga hamba ini Tuhan menjadi berkat bagi Yesus yang baik. Pada kesempatan ini hamba juga berdoa untuk satu keluarga yang memohon agar hamba membawakan di dalam doa keluarga dan usaha mereka Tuhan yang ada di Medan. Keluarga Lais Yalagan. Tuhan, hamba dalam kerendahan hati memohon, dengarkan jeritan jiwa mereka. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap kerinduan usaha keluarga mereka. Dengan Tuhan segala sesuatu pasti akan terjadi. Inilah doa hamba-Mu yang hamba-Mu sampaikan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.